Shalom, kasih Shalom. Tuhan melimpah dalam hidup kita. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Didikan Tuhan. Ya. Jadi sama dengan Pak Roni Senin lalu, tapi barangkali saya memiliki sudut pandang yang berbeda barangkali. Bapak Ibu Saudara, penting bagi anak-anak kita itu memiliki satu cita-cita. Gitu. Kita selaku orang tua barangkali bingung ketika anak kita sampai SMA pun nggak punya cita-cita. Kamu apa nang? Sembuh Pak, nanti terserah. Bingung. Jadi cita-cita itu akan menggait dia dengan usaha-usaha yang lebih realistis untuk mendekati dari apa yang diinginkan, sehingga orang lain juga ikut mensupport dari cita-cita tersebut. Nah, kemudian cita-cita itu dalam dunia praktis difasilitasi oleh sekolah yang bersangkutan. Seorang yang ingin menjadi sarjana teknik mesin, tentu setelah melewati pendidikan dasar gitu ya, di TK sampai SMA, dia akan dididik sesuai dengan kompetensi atau keahliannya. Seorang dokter, begitu masuk pendidikan dokter, ya dia akan diberikan kurikulum sesuai dengan keahlian yang akan dicapainya. Nah, tetapi di dalam Tuhan bagaimana? Gitu ya. Nah, di dalam Tuhan jelas bahwa cita-cita itu penting bagi setiap orang percaya. Tuhan pasti punya cita-cita. Akan seperti apa orang-orang pilihannya itu dimaui oleh dia. Tetapi orang percaya sendiri juga harus mengetahui persis tujuan Tuhan. Itu penting sekali karena itu menyangkut berbagai usaha dan evaluasi yang akan dilakukan dalam hidupnya untuk mencapainya. Di Roma 8 ayat 29 gitu. Ini berbicara mengenai rancangan Tuhan atau cita-cita Tuhan, ya. Firman Tuhan itu berkata demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kalau kita kupas di Roma 8 ayat 29, itu berbicara yang pertama, bahwa rancangan Allah mengenai orang pilihannya itu ditentukan sejak semula dia panggil orang. Ya. Jadi cita-citanya atau rancangannya tidak akan pernah berubah sampai kapanpun bagi orang-orang pilihan. Jadi keserupaan dengan Kristus itu ya, kalau kita bilang itu merupakan satu rancangan mutlak yang harus terjadi bagi saudara dan saya. Dan rancangan itu, cita-cita itu tidak pernah terhilang dari Tuhan. Demikian cita-cita itu ya seharusnya harus hadir dalam hidup kita, yang memberikan satu tuntunan, satu tatanan yang terus menuntun kita untuk mencapainya. Jadi rancangan itu sampai kapanpun akan tetap ada, yaitu menjadikan kita serupa Kristus. Terus pengertian yang kedua, ini ada kata menjadi serupa. Jadi ada tolok ukurnya. Rancangan Tuhan itu jelas, clear bagi kita. Ya. Jadi kalau cita-cita kita bersekolah, barangkali melihat tolok ukurnya ya susah lah. Tolok ukurnya itu setiap pelajaran yang kita lewati lulus dengan nilai bagus. Tetapi mengikut Tuhan, itu ada satu guidance yang jelas, tolok ukurnya jelas,
setiap saat kita bisa mengevaluasi diri kita, apakah kita inline dengan cita-cita itu, kita stagnan, atau kita nggak ngikuti, bahwa usaha kita itu sedang melenceng jauh dari cita-citanya Tuhan, yaitu tolok ukurnya Tuhan sendiri. Kita bisa menggunakan tolok ukur itu setiap saat. Jadi rancangan Allah itu begitu jelas dalam hidup kita, yaitu ada tolok ukurnya, ada pribadi yang menjadi teladan, dan itu bisa kita gunakan sejauh mana kita mengukur diri kita dalam perjalanan yang kita lewati. Kemudian setiap waktu kita bisa melihat progresnya. Kita bisa membandingkan diri kita dengan apa kemauan Allah itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, Roma 8 ayat 29 berbicara, katanya supaya, ya, ada kata supaya. Jadi tujuannya jelas. Tujuannya menjadikan kita sebagai alat kemuliaan bagi Tuhan. Bagaimana tidak mulia? Kita yang dipanggil dari latar belakang yang sedemikian tidak layaknya, tentu tidak layaknya itu ukurannya bukan hanya dari sisi fisik, tetapi ketika kita mengikut Tuhan, ternyata ketika mengevaluasi siapa kita sesungguhnya, saya orang yang keras kepala, saya orang yang najis, saya orang yang tidak mau diatur, saya orang yang jauh dari kasih karunia, untuk dijadikan saudara kandungnya Tuhan, di mana Tuhan itu menjadi yang sulung, menjadi saudara tertua kita. Bukankah itu merupakan satu tempat kemuliaan yang ingin Tuhan letakkan kita di sana? Itu merupakan satu panggilan. Kita ini manusia, siapa kita? Diciptakan dari nafasnya Tuhan dan dari debu tanah, tetapi Allah mau kita ditempatkan pada sisi yang paling mulia, yaitu sebagai anak-anaknya, bukan anak-anak hanya sebagai satu penghargaan saja, tetapi tempatnya berada di sebelahnya Tuhan Yesus sendiri, anaknya yang tunggal. Jadi Roma 8 ayat 29 berbicara mengenai bahwa rancangan kita serupa dengan Kristus itu rancangan yang semula dan tidak pernah berubah. Maunya Allah ya begitu, itu mutlak. Kemudian rancangan itu ada tolok ukurnya, sehingga kita bisa mengevaluasi setiap saat. Apakah kita berjalan inline dengan cita-cita, kita sedang berhenti, atau kita sedang menyimpang dari rancangan Allah. Terus maksud Allah adalah maksud kemuliaan. Nah, kita melihat unsurnya karena begitu luar biasanya rancangan Tuhan itu. Kalau pendidikan formal barangkali hanya untuk menjadikan orang memiliki kompetensi, satu bagian dari hidupnya. Tetapi dalam cita-citanya Tuhan, orang-orang pilihannya itu dididik dalam kurikulum yang penuh, sepenuh hidupnya. Segala sisi kehidupannya, dia akan dilatih, dididik, diajar Tuhan untuk menjadi sempurna seperti Kristus. Nah, artinya ya kita harus bersiap diri. Allah tidak mau sekecil apapun keburukan, kejelekan, cacat kita itu senantiasa ada dalam perjalanan waktu kita. Kita harus menyadari, meyakini bahwa sesuatu yang paling tersembunyi pun pada saatnya akan dibukakan Allah untuk menyempurnakan kita. Jadi lebih baik kalau kemarin Pak Oscar membicarakan kita berterus terang, kita membuka diri, itu memang mempercepat kita, mengakselerasi kita, agar cita-citanya Allah mengenai panggilannya atas hidup kita itu terrealisasi. Jadi buka diri kita, jangan ada yang disembunyikan. Semakin kita terang benderang di hadapan Allah, kita semakin berkenan pada akhirnya karena tangan didikannya itu menyentuh dalam seluruh kehidupan kita. Seberapa lama sepanjang hayat kita?
Jadi kitalah orang-orang yang terus belajar di dalam Tuhan, kitalah orang-orang yang terus menantikan prosesnya Tuhan, sampai kapanpun, sampai waktu itu benar-benar Tuhan akhiri dengan panggilannya yang mulia itu. Terpujilah nama Tuhan, biarkan semangat kita untuk mau diajar Tuhan, itu mendasari kita bahwa semestinya kita memiliki cita-cita yang mulia, bahwa tujuan kita untuk serupa Kristus itu menjadikan kita siap mengikuti proses-prosesnya Tuhan sampai kapanpun. Terpujilah nama Tuhan, mari kita awali dengan doa.